hebatnya lagi karena pemahaman akan puasa yang menguatkan hati di bulan Ramadan. Itu puasa jalan dengan santainya dan dia merasa lebih sehat. Tapi pada saat di bulan Ramadan, tiba-tiba di bulan tidak Ramadan, disuruh puasa, tiba-tiba asam lambungnya naik di bulan. Iya, kenapa ya? Ya kenapa sih Om itu selalu menjadi polemik? Ya kan ada dua nih. Ya jawabannya karena Ya, arsitek kekebalan tubuh manusia itu palang pintunya adalah sistem syaraf atau yang dikenal dengan namanya central nervous system, di mana kalau bahasa sederhananya kita bilang persepsi adalah komando center kita. Ketika kita mengasosiasikan puasa sebagai sebuah ancaman atau kesengsaraan, di mana waduh saya nggak makan, waduh telat makan nih, bahaya nih, bahaya. Iya. Nah pada saat terjadi kita bilang bahaya, pada saat itu badan berarti didominasi oleh namanya sympathetic nervous system atau stress response, di mana stress response itu akan mengaktifasi namanya fight or flight mode di badan kita. Di sini apa di sini? Ya istilahnya kalau kita berbicara secara umum badan kita, jadi kalau kita ngomongin arsitek kekebalan tubuh kita, jadi istilahnya itu palang pintunya, itu dia akan memberikan instruksi kepada seluruh tubuh kita untuk berproteksi. Seluruh sel di dalam tubuh kita kan berproteksi. Oke, berarti otak ya ujung-ujungnya? Enggak juga? Iya. Kalau ngomongin otak terlalu sederhana, karena nanti kita ngomongin teknis dia adanya di mana gitu, di kelenjar di mana. Cuma poin saya ingin mau jelaskan ini secara sederhana aja dulu, bahwa intinya adalah uniknya sama manusia dan makhluk di luar manusia. Contoh misalnya manusia dikatakan manusia adalah makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Nah di sini berarti ada kuman juga dong bro di meja ini kan? Ada di lantai ada kuman juga. Tapi apa yang membedakan kuman yang ada di meja sama yang ada di lantai dengan yang ada di dalam tubuh manusia? Jawabannya adalah kuman yang ada di dalam tubuh manusia ada komandonya gitu, ada komandannya. Nah komandannya itu adalah yang disebut dengan namanya persepsi. Nah ketika kita mempersepsikan puasa sebagai ancaman, wah bahaya nih saya nggak makan. Nah pada saat itu komandonya kepada seluruh badan itu adalah berproteksi. Nah ketika dia berproteksi, makanya badan nggak akan tumbuh dan kembang. Makanya parasympathetic nervous system atau relax response nggak akan hadir. Tapi kalau kita misalnya pada saat kita relax, dekat dengan orang yang dikasihi, kita baru dapat rezeki, atau kita lagi dekat dengan alam, dekat dengan keimanan, dekat dengan kesenian, itu rest and digest yang hadir. Makanya badan tumbuh dan kembang. Nah cuma masalahnya adalah ketika badan didominasi oleh stress response, pada saat itu terjadi salah satunya adalah badan tidak bisa memproduksi yang namanya HCl atau hydrochloric acid. Itu adalah stomach acid kita yang tujuannya adalah untuk mengaktifasi enzim untuk membuat, sebenarnya kalau boleh dibilang kayak tadi misalnya bisa mencerna, proses pencernaan makanan itu bisa baik. Nah cuma masalahnya ketika kita produksi asamnya kurang karena HCl-nya tidak diproduksi dengan baik, nah pada saat itulah makanya kenapa asam lambung naik. Bukan naik karena produksinya naik, tapi dia naik ke atas, naik ke esofagus kita. Nah di esofagus kita di ujungnya itu ada namanya katup, namanya LES, itu kebuka. Makanya kenapa dia naik ke atas, makanya terjadi heartburn, makanya terjadi GERD, makanya terjadi acid reflux tadi. Nah tapi ketika kita senang hati, pada saat dimana kita bilang bulan Ramadan adalah bulan suci, puasa adalah sebuah ibadah, tiba-tiba katupnya nggak kebuka kan? Kenapa? Karena badannya memproduksi ini. Jadi jawabannya adalah kalau saya bilang puasa itu bikin saya asam lambung naik, jawabannya saya benar. Kalau saya bilang puasa itu justru malah mengoptimalkan kecerdasan dalam tubuh saya malah jadi lebih energik. Jawabannya benar juga gitu. Karena masalahnya itu cuma masalah central nervous system gitu. Itulah intinya. Oke, kita bahas yang lain. Tapi itu justru malah aku mau ngerucutin ke situ Om. Apa tadi respon? Ada stress response dan stress dan relax response adalah dua hal yang normal di badan kita, karena itu adalah cara kerja tubuh untuk menyelamatkan dirinya. Jadi kalau misalnya kita contoh lagi ngobrol gini, tiba-tiba ada beruang masuk ke kita, kan tiba-tiba kita langsung kabur lari. Hormonnya kan? Responnya begitu tuh. Iya, nah pada saat itulah otomatis stress response yang akan hadir untuk menyelamatkan kita. Sebenarnya bahasa sederhana gini aja, Bro Derry tiba-tiba di gym kan disuruh ngangkat beban kan, bebannya berat kan, ya kan nggak mungkin relax response yang hadir kan, yang hadir ya stress response. Nah cuma stress response hadir kalau kita desain sendiri. Jadi stress by design,
which is short term, itu kan memberikan investasi kekuatan buat kita. Oke. Tapi kalau stress response yang nggak by design, tapi emotionally stress, dan itu is a long term, makanya kenapa badannya jadi lemah semuanya. Nanti akhirnya bermasalah dengan ketidakseimbangan segala halnya. Ini mantap nih daging seli. Anda, waduh, banyaklah memberikan satu pembuka wawasan buat aku nih Om Ade. Gini, aku boleh ambil kesimpulan nggak? Kalau ternyata dari ini cuma hitung-hitungan analisa orang awam aja ya, barangkali nyambung. Kalau nyambung ya mungkin kita kerucutkan lagi obrolannya. Boleh. Jadi kan kalau tadi diambil kesimpulan persepsi, berarti persepsi adalah di kepala lah ya, mungkin mindset lah ya. Boleh. Salah satunya gitulah, salah satunya. Ya, karena kalau kita berbicara pikiran, sebenarnya pikiran di seluruh tubuh kita. Ya persepsi lah intinya. Nah, dan yang kedua adalah berarti terkait mengenai ya asupan atau mungkin ngatasin di lambung apa segala macamnya. Berarti kan nutrisi. Kalau secara umum saya bicara yang namanya jawaban daripada sehat itu adalah jadi pertama saya tadi bicara perilaku. Nah, berarti perilaku itu apa? Solusi gerak jawabannya. Solusi gerak terbagi atas 3. Satu adalah solusi gerak yang namanya yang sifatnya chemical, artinya apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita. Yang kedua adalah solusi gerak dalam hal mechanical atau struktural, yaitu adalah badan. Nah, biasanya olahraga kita artikan. Jadi bisa yang namanya melatih kekuatan otot jantung, cardiovascular exercise, dan melatih kekuatan otot rangka, yang namanya resistance training tadi, gitu. Nah, itu yang nomor 2. Dan nomor 3, yaitu adalah pendekatan secara emosional. Nah, itu relate-nya sama pikiran dan nafas.